Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ini masih dalam program Jalan Pagi. Saya sempatkan share sedikit menyambung studi kita kristalisasi. Ini sudah masih di kitab Zakaria yang keempat, ini yang terakhir, pasal 9 sampai pasal 14 mengenai nubuat akhir zaman. Ya, kita tahu latar belakang kitab Nabi Zakaria ini adalah suatu pelayanan dari kenabian, ya, Hagai, Zakaria, Maleakhi juga yang hampir sejaman, ketika sebagian dari bangsa Yahudi pulang dari Babel ke Yerusalem untuk membangun bait suci yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yosua. Jadi hanya sedikit orang saja, kalau dihitung mungkin ya nggak sampai 50.000 dari sekitar 2 atau 3 juta orang, ya, yang sudah ada tersebar di Babel, Asur dan sekitarnya. Nah, tema daripada pasal 9 sampai 14 ini adalah Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Nah, ini ada 6 pasal, kita tidak mungkin membahas semuanya detail daripada nubuat ini. Saya akan mengambilkan 3 poin saja yang menurut saya ini yang utama untuk kita pahami. Bagaimana bahwa Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Nah, mari saya bacakan dulu pasal yang pertama, ya, yaitu kedatangan Raja Damai, ya, atau Mesias yang kita biasa, ya, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, walaupun sampai sekarang bangsa Yahudi belum menerima Yesus sebagai Mesias. Mari kita melihat dulu pasal 9 ayat 9-10. Saya baca dari ILT mengenai kedatangan Raja Damai, ya. Saya bacakan, ya. Bersukarialah dengan sangat, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya, rendah hati dan menunggang seekor keledai, dan seekor keledai muda, anak keledai betina. Ya, dikatakan ayat 10, aku akan memusnahkan kereta perang dari Efraim dan kuda perang dari Yerusalem. Bahkan busur perang akan dimusnahkan. Adapun dia akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa, dan pemerintahannya dari laut ke laut dan dari sungai sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, nubuat ini sudah digenapi sebagian, ya, partial fulfillment, karena ketika Yesus datang itu ke Yerusalem atau memperkenalkan dirinya itu sebagai Mesias, dia naik keledai. Ya, ini ada tercatat di Matius 21 ayat 5 dan juga Yohanes 12 ayat 15. Jadi bahwa Raja Damai itu yang datang ke Yerusalem itu, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ini, ya, 400 atau 500 tahun sebelumnya, ya. Nah, dikatakan di sini Yesus itu raja atau Mesias itu Raja Damai. Dia tidak menggunakan dikatakan di sini perang atau secara jasmani, ya, dikatakan busur perang akan dimusnahkan, ya. Jadi pemerintahan atau kerajaan Mesias yang akan datang itu yang dinubuatkan di sini di Zakaria bukanlah kerajaan dengan menggunakan pedang jasmani akan menghantam musuh. Ya, orang Yahudi berharap seperti itu. Dia menunggu pada zaman itu sampai sekarang, dia menunggu sebenarnya Mesias itu raja yang seperti Daud, yang akan membebaskan Israel dari musuh-musuh jasmani, ya, tentu dengan pedang, ya, dengan peperangan dan sebagainya. Tapi ini yang datang Raja Damai, ya, yang bahkan dia menaik keledai muda, ya. Kalau orang perang harusnya naik kuda yang gagah dan sebagainya, ya. Jadi ini nubuatnya bahwa Mesias itu akan datang, dia Raja Damai, dan pemerintahannya dikatakan di sini dari laut ke laut, dari sungai sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya universal lah kerajaan Mesias itu, ya. Berperang juga, tetapi bukan dengan pedang jasmani, bukan dengan senjata jasmani, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Akhirnya akan takluk seluruh bangsa-bangsa. Nah, mari kita melihat lagi yang kedua.
Nubuat yang kedua ini ada di Zakaria 13 pasal 1 sampai 2. Saya akan bacakan ini. Pada hari itu, artinya hari yang dinantikan nubuat ini digenapi, pada hari itu akan ada sebuah mata air yang terbuka untuk keturunan Daud dan untuk penduduk Yerusalem bagi dosa dan kenajisan. Ayat 2, dan pada hari itu akan terjadi firman Yahweh Sebaot, aku akan memusnahkan nama-nama berhala dari negeri itu dan tidak akan diingat lagi, dan aku juga akan melenyapkan para nabi dan roh kenajisan dari negeri itu. Jadi dari nubuat yang kedua ini juga mengenai Yahweh yang akan menjadi raja atas seluruh bumi. Jelas juga terlihat bahwa ini bukan peperangan jasmani. Jadi dikatakan di sini pada hari itu akan ada mata air terbuka bagi Daud, baik bagi keturunan Daud atau bagi penduduk Yerusalem. Tapi bagi apa? Ini juga bukan air jasmani, karena dikatakan di sini air itu membersihkan dosa dan kenajisan. Bahkan di ayat 2 dikatakan, aku akan memusnahkan nama-nama berhala. Jadi memang Yerusalem itu, Israel memang penuh dengan penyembahan berhala. Ya, mulai dari Gunung Sinai ketika perjanjian itu diikat dengan Musa, orang Israel sudah bikin anak lembu emas. Jadi memang penyembahan berhala itu terus berlanjut. Nah, di sini dinubuatkan bahwa pada hari kedatangan Mesias itu, yang sudah digenapi sebagian, akan ada air. Dikatakan di sini air yang tentu air yang membersihkan dosa dan kenajisan, membersihkan Israel dari penyembahan berhala. Ya. Bahkan dikatakan di sini melenyapkan para nabi. Tentu di sini nabi-nabi palsu ya, yang menyebabkan Israel menyembah berhala. Kemudian kita langsung aja yang ketiga ya, pasal 14 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya akan bacakan dari Zakaria ini. Dan akan terjadi pada hari itu air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, setengahnya ke laut sebelah timur dan setengahnya ke laut sebelah barat. Hal itu akan terjadi pada musim panas dan pada musim dingin. Ayat 9, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Nah, di sini dinubuatkan ya, pasti akan terjadi. Bahwa dikatakan di sini hari itu akan ada air kehidupan. Ini menegaskan yang nubuat yang kedua tadi. Yang di kedua nggak disebut memang air kehidupan, tapi jelas air itu membersihkan dosa dan kenajisan, membersihkan Israel dari penyembahan berhala. Tentu bukan air jasmani. Jadi di sini di ayat 8 di pasal 14 satu nubuat yang ketiga ini jelas dikatakan bahwa pada hari itu air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan, di mana Tuhan menaruh namanya di situ. Nah, jadi ini jelas ya, kedatangan kerajaan Mesias atau saat di mana Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi, itu bukan datang sebagai pahlawan perang jasmani, pakai pedang, pakai senjata, pakai bom dan sebagainya, bukan begitu. Ini yang datang ini raja damai. Tapi menurut Yesaya, nubuat Yesaya kalau kita bandingkan itu, pemerintahannya itu tidak akan berkesudahan, ya. Pemerintahan daripada Mesias ini nggak berkesudahan. Jadi damai sejahteranya terus itu ya. Kasih sukacita damai sejahteranya terus meluas. Akhirnya seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa takluk bukan karena peperangan jasmani ya, tapi oleh karena kekuatan daripada damai sejahtera, kekuatan daripada kasih, kekuatan daripada Roh Kudus, maka takluklah bangsa-bangsa. Bahkan dikatakan di pasal 14 ini nanti bangsa-bangsa datang ke Yerusalem dalam arti merayakan perayaan Sukot ya, perayaan hari raya orang Israel itu. Nah, oke lah. Jadi ini poinnya dari nubuat ini pasal 9 sampai 14. Itu poinnya pokoknya Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi, bahwa dan akan datang kerajaan Mesias, yaitu kerajaan damai sejahtera yang akan menaklukkan seluruh bumi, bukan dengan peperangan jasmani ya, tapi dengan peperangan rohani lah, kita katakan begitu. Nah,
mari kita coba aplikasikan atau kita terapkanlah ya makna daripada nubuat Nabi Zakaria ini untuk saat ini ya. Kita melihat banyak orang berpikir pemulihan itu karena ini nubuat ini jelas ya, fokusnya seperti kota Yerusalem jasmani ya, sehingga seolah-olah kota Yerusalem yang sekarang itu yang di tanah Palestina itu seolah-olah itu menjadi pusat daripada pemulihan Tuhan ya, bahwa air kehidupan itu betul-betul akan ngalir dari kota jasmani Yerusalem. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara ya, itu penafsiran jasmani yang tentu keliru ya, karena sekarang fokus Tuhan bukan lagi kota, bukan jasmani lagi. Perhatikan ketika Yesus datang ke dunia ini, dia bicara dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria masih berpikir, oh ibadah tuh harus di tempat tertentu ya. Nah, kalau engkau bilang katanya Yerusalem katanya. Kalau kami di Gunung Gerizim, karena dia orang Samaria ya. Nah, Yesus bilang ada saatnya perempuan, bukan begitu ibadah itu. Ibadah itu bukan lagi soal-soal jasmani, bukan soal-soal ritual, bukan soal-soal liturgi, bukan soal-soal harus di gedung ini, gedung itu. Bukan begitu. Ibadah itu sekarang di dalam roh, ya, tempatnya disinilah nama Tuhan ditaruh. Ya, disinilah roh Tuhan berdiam dalam batin orang percaya. Dan ibadahnya dalam realita, bukan lagi dalam simbol. Memang Yerusalem itu simbol sebenarnya. Ritual itu pun simbol, perayaan hari raya itu semuanya simbol ya. Dan menurut Kolose 2 ayat 17, penggenapannya itu adalah Kristus ya. Kristus di dalam batin ini apa? Ini Kristus pertama ya, Kristus itu adalah hayat kita. Yang kedua, Kristus itu adalah roh Elohim. Ketiga, Kristus itu adalah kingdom, the kingdom of Christ. Keempat, Kristus itu korporat, jadi Tuhan Yesus dan juga umat pilihannya. Itu semuanya batiniah ya. Nah, mari kita akan menutup ya. Nah, kapan ini digenapi ya? Sekarang belum digenapi ya, sudah sebagian digenapi ya. Kedatangan Mesias sudah jelas, dia Yesus datang dari naik keledai muda ya, 2000 tahun yang lalu itu ya terjadinya. Tapi sekarang kan Yahweh belum menjadi raja atas seluruh bumi ya. Kerajaan Mesias juga belum datang dalam arti menaklukkan segala sesuatu. Sudah datang kerajaan sorga, kerajaan Mesias sedang datang, tapi akan datang pada puncaknya. Orang Kristen biasa bilang kedatangan Yesus kedua kali. Nah itu disitulah terjadi suatu manifestasi daripada kerajaan surga yang menaklukkan segala sesuatu. Nah mari kita melihat dulu bagian terakhir lah ya sebagai penutup, yaitu bahwa Yerusalem yang jasmani itu bukan menjadi pusat pemulihan Tuhan, karena dikatakan di sini Yerusalem baru itu mempelai anak domba. Kalau saya sudah berkali-kali mengatakan Wahyu 21 itu, kalau kita lihat pasal 9-10, ada seorang malaikat menunjukkan kepada Rasul Yohanes, saya akan tunjukkan kepada kamu mempelai anak domba ya. Tapi yang ditunjukkan ternyata kota Yerusalem ya. Berarti kota Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba orang. Jadi pusat pemulihan Tuhan atas seluruh bumi bukan lagi kota Yerusalem jasmani, tapi adalah orang percaya mempelai anak domba. Nah dari situlah ngalir air kehidupan itu. Dikatakan, jadi jangan lagi berpikir air kehidupan ngalir dari Yerusalem, nanti kita semua harus datang ke Yerusalem sana jasmani. Ya bukan begitu. Ya itu konsep-konsep yang jasmani seperti itu, itulah yang menyebabkan orang jauh dibunuh Yesus. Karena Yesus datang, dia nggak menggunakan pedang ya, dia nggak maksudnya bebaskan Israel dari musuh-musuhnya orang Roma, justru dia ingin bebaskan Israel dari penyembahan berhala, dari dosa, dari kenajisan. Itu kan bisa diterima oleh orang Israel. Bahkan seluruh dunia kekristenan pada umumnya juga tidak bisa terima itu. Mereka masih berpikir bahwa Yerusalem itu kota suci. Itu dulu ya, dalam konteks perjanjian lama. Sekarang ini Tuhan melakukan pemulihan dalam konteks perjanjian baru. Sementara perjanjian baru itu ditujukan utamanya, kalau saudara baca Yeremia 31, itu untuk orang Israel ya. Nah, jadi sekarang intinya bahwa Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba. Itu adalah kita, orang percaya. Jadi kitalah yang akan dipakai Tuhan sebagai awal ya pemulihan segala sesuatu itu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di muka bumi bersama dengan umat pilihannya, disitulah kita akan menaklukkan segala sesuatu bukan dengan pedang jasmani, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Haleluya. Amin.